إلى الصراط المستبين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا محمد وآله الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para guru-guru agama, para pewaris Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat bimbingan mereka para pewaris Nabi, dengan dekatnya kita dengan guru-guru agama, tentu itu menjadikan penyebab atau perantara tambah dekatnya lagi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah dekatnya lagi kita dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihim iktadu wa bihim ihtadu. Dengan berkat mereka kita bisa mendapatkan petunjuk, dengan berkat mereka kita bisa mendapatkan jalan yang benar, dengan merekalah kita mengikut, yaitu para pewaris Nabi kita Nabi Muhammad. Tidak lupa yang sama-sama juga kita muliakan dan kita hormati segenap para penjabat pemerintah, para umara, wabil khusus kepada Al-Habib Sayyid Idrus bin Ali bin Hasan Al-Habsyi, Bapak Wakil Bupati kita, dan yang sama-sama juga kita muliakan, kita hormati Bapak Gubernur, Bapak Haji Muhyiddin, atau yang mewakili Bapak Sekda kita yang hadir, dan semuanya al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur kita ucapkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh wa Ta'ala fi'ula, yang mana adanya acara yang seperti ini, adanya pertunjukan yang seperti ini dibangun dengan mewah, dibangun dengan megah. Tentunya di balik semua ini, dengan adanya kemegahan, dengan adanya khidmah, adanya saling peduli, di balik semua ini adalah bentuk salah satu ta'zimnya kita, pengagungannya kita itu kepada kalamullah. Bentuk ta'zimnya kita, memuliakannya kita dengan apa? Dengan Al-Quran. Allah bilang di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa orang yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah di dalam syariat, ketahuilah itu termasuk daripada bentuk takwa yang ada di dalam hati. Kita berkumpul di malam hari ini, tentu pondasi tujuan kita dengan terselenggaranya acara yang seperti ini, dengan bangunan, dengan rangkai, dengan bingkai yang sangat luar biasa. Tentu pondasinya kita ini, tujuannya kita apa? Tujuannya kita itu mengagungkan Al-Quran, mengagungkan apa yang diagungkan di dalam
di dalam syariat. Tapi perlu kita memperhatikan, kita melihat apa hakikat sebenarnya orang yang mengagungkan Al-Quran. Apa sejatinya orang yang memuliakan Al-Quran. Sejatinya orang yang mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran adalah orang yang mempelajari Al-Quran tersebut dan membaca Al-Quran tersebut dan mengamalkan, tunduk dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Karena apa? Karena pada sejatinya, kenapa Al-Quran tersebut diturunkan? Kenapa Al-Quran tersebut itu dihadirkan untuk umat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu jawabannya untuk apa? Untuk ditaati hukum-hukumnya. Tentu jawabannya untuk dipelajari itu Al-Quran. Tentu jawabannya untuk apa? Al-Quran tersebut dibaca. Pertanyaan kita di malam hari ini, bagaimana kabarnya kita dengan Al-Qur'annya kita? Itu 2 tahun yang lalu Al-Fakir dulu pernah datang ke guru Al-Fakir ziarah, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kurang lebih 11 atau 12 orang. Jadi ketika masuk duduk dengan beliau, itu diantara apa yang ditanyakan beliau kepada kita para jamaah yang bertamu kepada beliau, beliau bilang, kata beliau mengatakan, kaif halukum ma'al Qur'an. Memang simpel aja pertanyaannya ini, cuma mengena, cuma menembak di dalam hati. Kata Habib Umar bilang, bagaimana keadaan kalian dengan Al-Quran? Maka ini menjadi gambaran kepada kita, bentuk ta'zim, bentuk memuliakan Al-Quran itu harus dipandang bagaimana hubungannya kita itu dengan Al-Quran. Adakah kita hari ini membaca Al-Quran? Adakah kita menghatamkan Al-Quran? Bagaimana anak-anak kita dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana istri kita dengan bacaan Al-Qurannya? Bagaimana orang yang ada di rumah kita hubungannya dengan Al-Quran seperti apa? Maka bentuk ta'zim itu adalah dengan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dan tunduk dengan apa? Dengan hukum-hukum yang ada dengan Al-Quran. Kita kalau mau tahu, kalau kita mau tahu apa ibadah umat Nabi Muhammad yang paling afdal, apa ibadah umat Rasul yang paling afdal, Rasul bilang, kata Nabi mengatakan, afdalu ibadati ummati tilawah Al-Quran. Nabi bilang, paling bagusnya ibadah umatku, paling baik ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Itu adalah tilawah Al-Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran. Ini ibadah yang paling afdal. Bahkan apa? Orang kalau diberikan taufik oleh Allah untuk membaca Al-Quran,
Itu dikatakan apa? Sungguh orang tersebut sudah mempunyai karomah. Orang tersebut sudah mempunyai karomah. Itu dikatakan di dalam ucapan mereka para as-salafun as-salihun. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Huffaz Abu Amr ibn Salah, itu dikatakan apa? Qiraatul Quran karamatun akramahullahu bihal bashar. Faqad warada anna al-malaikata lam yu'ta dhalik wa annaha harisatun lidzalika ala istima'ihi minal ins. Dikatakan oleh Al-Imam Abu Umar Ibn Salah, dikatakan apa? Qiraatul Quran, baca Al-Quran itu, ini adalah sebuah karomah yang Allah berikan kepada siapa? Kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita mengetahui dalam riwayat ya, malaikatnya Allah itu nggak diberikan kemuliaan ini. Semua malaikat. Pernah pian dengar riwayat malaikat baca Al-Quran disuruh Allah? Pernah? Nggak ada riwayatnya. Makanya ulama mengatakan orang kalau diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah untuk membaca Al-Quran, ini adalah sebuah karomah. Jadi kita jangan menghadang-hadang karomah model besilakah terabang, jangan. Atau umpamanya berjajak sandal langsung terabangkah ke atas langit, jangan. Atau umpamanya bisa berjalan di atas banyu kah menghadangi karomah yang seperti itu, jangan. Kita istiqomah baca Al-Quran, kita istiqomah memahami Al-Quran, istiqomah menjaga keluarga kita untuk membaca Al-Quran. Ketahuilah itu sejatinya karomah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu apa? Alik qulubana bil Quran. Hubungkan hati kita dengan Al-Quran. Kembali lagi kita dengan Al-Quran. Baca lagi Al-Qurannya kita. Karena apa? Karena di antara bentuk mengagungkan daripada Al-Quran tersebut, itu dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran, dan dengan tunduk dalam hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan adanya musabaqah tilawatil Quran yang seperti ini, Allah tambah berikan berkah untuk negaranya kita, khususnya untuk Indonesia, khususnya untuk Kalimantan. Mudah-mudahan orang-orang yang berkhidmah sehingga terselenggaranya acara yang Masya Allah, Tabarakallah, yang insya Allah diridui oleh Allah, diridui oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan negeri kita tambah makmur, para ulama kita diberikan sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan para penjabat-penjabatnya kita, segala pemerintahnya kita, aparat-aparat pemerintahnya kita, mudah-mudahan menjadi orang yang berkah, menjadi orang yang manfaat, menjadi penyebab selalu terus menerus membuka pintu kebaikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa asak. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.